wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqatas sirri, sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi atau sedekah rahasia atau sedekah diam-diam sehingga tidak ada orang yang mengetahui kecuali dirinya beserta Allah Subhanahu wa taala, baik sir maupun alaniyah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Kalau sir, insya Allah maksudnya hanya Allah lah yang mengetahui. Kalau alaniyah, maksudnya untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin betapa hebatnya dampak dari sedekah yang diberikan seseorang kepada orang lain. Taruhlah misalnya kita melihat bencana di Aceh atau tetangga-tetangga kita yang sedang kelaparan atau panti-panti asuhan yang memerlukan berbagai bantuan, terlebih-lebih negara Palestina yang subhanallah dari tahun 73 sampai saat ini tidak henti-hentinya dibombardir oleh Israel beserta sekutunya. Ketika kita memberikan bantuan kepada anak-anak maupun penduduk dari Palestina, subhanallah, satu suap nasi yang kita berikan kepada mereka itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Apatah lagi kalau seandainya kita mampu untuk memberikan sumur, memberikan pemukiman, memberikan rumah sakit, luar biasa ya. Seluruh negeri Palestina insya Allah akan mendoakan kita. Jadi sedekah yang sir maupun alaniyah, secara rahasia maupun terang-terangan, itu memiliki dampak tersendiri dan juga maksud yang insya Allah mulia dua-duanya. Inna shadaqatas sirri, sesungguhnya sedekah yang sir, yang hanya dirinya dan Allah yang mengetahui, tudfi'u, itu mampu untuk memadamkan itu sedekah sir. Memadamkan apa? Ghadabar Rabbi, akan marahnya Allah Subhanahu wa taala, akan murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana murka ini merupakan sesuatu yang paling dahsyat yang ada di muka bumi maupun di akhirat kelak. Kalau sebangsa lumpur lapindo mah nggak seberapa ya, hanya sekedar satu kabupaten. Kalau sekedar bencana Aceh tidak seberapa, itu hanya sekedar satu provinsi aja. Apatah lagi kalau sekedar COVID, itu sekedar dunia saja, yang itu pun rekayasa ya. Tapi kalau ghadaballah, murkanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu menandingi kecuali beberapa hal. Salah satunya sedekah sirri ini, sedekah yang rahasia, yang diniatkan hanya kepada orang yang kita sedekahi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya memiliki sedekah tersendiri, yang mana kalau seandainya sedekah sir ini menjadi satu amaliyah yang dirutinkan oleh kita, insya Allah rahmat Allah yang tadinya ghadab Allah, azab Allah atau murkanya Allah, berubah menjadi rahmat Allah. Banyak kisah yang menjadikan
terinspirasi dari berbagai hadis tentang sedekah sir. Salah satunya hadis ini, yang mana dengan sedekah itu Allah menjadi sangat ridho kepadanya. Suatu saat ada salah satu umatnya Nabi Musa alaihissalam yang sehari-harinya dia melakukan satu maksiat jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat dekat rumahnya ada pohon yang tumbang, dan di situ ada anak burung. Karena merasa kasihan, teringat dia masa kecilnya betapa dia sangat kelaparan. Kemudian dengan kasih sayangnya dia mengembalikan anak burung tersebut kepada pohon yang tumbang gitu ya, karena masih ada di selak-selaknya gitu ya. Nah, walaupun sedekahnya terhadap binatang, yang mana binatang itu termasuk dalam binatang yang dimuliakan di dalam syarak, kecuali dua hal yang tidak dimuliakan, yaitu kalbun dan khinzir. Kalbun dan khinzir walaupun tidak dimuliakan, tapi hakikatnya ya itu adalah makhluk Allah. Salah satu ulama yang menghormati tentang khinzir yang saya dengar sendiri dari ceramah beliau itu adalah Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab, Selak Bintana di Sukabumi ya. Beliau merupakan ketua MUI Sukabumi. Pada saat itu ada khinzir yang masuk ke areal pesantrennya. Beliau tidak menghalau, tidak mencaci maki, apalagi menimpuk dengan batu, tidak ya. Tapi beliau justru malah uluk salam. Bagaimana uluk salamnya? Assalamu alayka ya khinzir. Salam untukmu wahai khinzir. In kunta khaufan lillahi fadhal ukhruz min hadzal ma'ad. Kalau seandainya engkau takut kepada Allah, silahkan kamu keluar dari pesantren ini, jangan sampai mengganggu orang-orang yang menuntut ilmu di pesantren ini. Akhirnya dengan sendirinya ya khinzir tersebut, karena sama-sama makhluk Allah dan disentuh ruhnya oleh Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab, ya sama-sama makhluk Allah, sama-sama taat kepada Allah. Akhirnya dengan sendirinya khinzir tersebut keluar dari pondok pesantren tanpa merusak sedikit pun. Padahal di luar pondok pesantren ngacak-ngacak gitu ya, karena pesantren itu berada tepat di kaki gunung apa itu ya, Selabintana lah pokoknya. Akhirnya dengan sentuhan ruh tersebut keluarlah khinzir tersebut. Berangkat dari sini, dalam salah satu pelatihan tentang teknik dalam public speaking beliau, bahwa ceramah itu ada berbagai macam. Ada mouth to mouth, mulut ke mulut. Dari mulut biasanya kalau ceramahnya berbicara kita hanya dengan mulut, maka yang terdengar itu biasanya diterima oleh telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Akhirnya kata-katanya banyak yang sia-sia kalau sekedar hanya dari mulut. Yang kedua, qalbu to qalbu, hati, heart to heart. Qalbu to qalbu, melalui hati, berangkat dari hati, memang keluarnya dari mulut, tapi disertai dengan hati. Maka kalau bicara dengan hati, insya Allah biasanya tembus ke hati. Nah, ini yang kebanyakan orang menggunakan metode heart to heart.
hati ke hati, yang mana berbicaranya seseorang disertai dengan hati sanubari. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, apa itu? Ruhnya yang berbicara. Biarkan ruh yang berbicara, kemudian Allah yang menentukan. Ini biasanya digunakan oleh ulama-ulama sepuh, oleh min jumlatil ulama ilmu tasawwufin. Kalau para ulama ya biasanya duduk saja, jarang untuk berceramah ke sana kemari gitu ya, apalagi sampai berhari-hari meninggalkan pondoknya, hampir jarang lah gitu ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Biasanya ulama sepuh, ulama tasawuf ini berdakwah ke masyarakat melalui ruhnya. Maka tidak sedikit yang seseorang yang susah ditangani oleh ulama biasa, tapi oleh ulama-ulama tasawuf dengan mudahnya mengikuti apa yang diucapkan oleh ulama itu, walaupun tidak terucap, tidak keluar kata-kata. Seperti halnya di daerah Malang itu ada Pak Dakot, yang mana di satu daerah tertentu, salah satu dari di Batu itu ada tempat lokalisasi yang bertahun-tahun mau ditutup, tapi tetap aja buka aja gitu ya, susah ditembusnya dengan aparat militer, dengan para pejabat, wah susah pokoknya. Suatu saat karena Pak Dakot ini salah satu dari ya apa namanya, kalau ada istilah mucikari gitu ya, karena dia ternyata kalah sama rekannya ada yang mengajar, mau nggak kamu menjadi tambah sakti? Oh mau atau biar saya nggak terkalahkan katanya. Nah malum dalam lembah hitam gitu ya, sudah bertahun-tahun melakukan kemaksiatan, ditambah mabuk itu sudah luar biasa. Ketika diajak oleh temannya, kemana? Ya cari dukun yang sakti. Emang ada? Oh ada tuh di daerah Asik katanya. Mendengar dukun yang sakti, dalam pikiran beliau pasti tempatnya angker nih. Kemudian ada ritual-ritual tertentu yang berbau ke arah magic gitu ya. Ternyata pas datang lihat-lihat, geningan ini masjid katanya. Kemudian ada asramanya. Emang apa ini gini? Pokoknya mah adalah gitu aja. Mana dukunnya? Ternyata Pak Kiainya datang hanya dengan menepuk pundaknya ya, tak gitu ya. Dia langsung agak tersadar. Kemudian dia mengikuti apa yang menjadi pembuka hatinya, pembuka kalbu. Kemudian setelah menerima ijazah, diamalkanlah oleh Pak Dakot tersebut. Hanya beberapa kalimat ternyata terasa nikmat oleh beliau. Dari maghrib sampai isya, ini tidak terasa katanya. Kemudian dicoba lagi pada isyanya, itu semalaman dia hanya zikir saja. Padahal ya asalnya dari lembah hitam gitu ya. Kemudian besoknya dia merenung, kena ada apa ini dengan dikiran ini katanya. Ongkong geleng-geleng kepala, tapi kok terasa nikmat katanya. Dan biasanya kalau saya mendengar azan aja sudah sebelnya luar biasa gitu. Tapi ini saya melakukan zikir itu ternyata nikmat luar biasa. Akhirnya tetangganya itu, kemudian ada beberapa perempuan yang kurang baik ikut juga, kemudian ada mucikarinya ikut juga. Akhirnya dalam waktu 2 tahun hilang itu di daerah tersebut. Maka ketika disebutkan nama kiai tersebut, dia menangisnya luar biasa karena teringat jangankan dirinya, ternyata daerahnya bisa dibersihkan hanya dengan ucapan zikrullah gitu ya. Itu namanya
dakwah birruh, dakwah melalui ruhnya yang disentuh, maka berubahlah menuju ke arah yang lebih baik. Bismillah. Inna shadaqat as-sirri, sesungguhnya sedekah yang sir, tudfi'u, itu bisa memadamkan sedekah sir, ghadabar rabbi, akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala inilah dengan zikir dengan sedekah yang sir, ya. Maka ada beberapa upaya untuk melakukan zikir sir, sedekah sir itu, ya. Salah satunya bahwa di dalam hadis dinyatakan setiap subuh itu ada dua malaikat yang berdoa. Doanya, ya Allah, berilah keberkahan kepada orang yang bersedekah. Satu lagi doanya, ya Allah, berilah kehancuran bagi orang-orang yang menahan rezekinya. Maka ada beberapa ulama termasuk dari Said Jabir, ya, Syekh Jabir salah satu ulama yang menganjurkan sedekah subuh walaupun ya 1.000-2.000 rupiah, tapi kalau dilaksanakan secara istiqomah maka akan menghasilkan kebeningan hati dan juga mendapatkan keberkahan doa dari malaikat, ya walaupun 1.000-2.000 atau bahkan 100-200, yang penting sedekah gitu, ya. Dikumpulkan, kalau teknik dari, mohon maaf kakak saya, itu tekniknya setiap subuh sedekah katanya, tapi dikumpulkan sebulan kemudian diberikan kepada masjid atau pondok pesantren gitu, ya. Selanjutnya masih dalam satu hadis ini, karena ini menerangkan tentang sesuatu yang sangat bermanfaat antara khalik dengan makhluk. Salah satunya sedekah sir tersebut, gitu, ya. Wa inna silatar rahimi, dan sesungguhnya menyambungkan silaturrahim. Ini ada sedikit perbedaan, ya. Ada yang menyatakan silaturrahmi, ada yang menyatakan silaturrahim. Apa bedanya? Silah itu menyambungkan. Kalau rahmi, walaupun dalam beberapa teks hadis ada juga penulisan rahmi, tapi rahmi ini makna asalnya adalah batnun. Jadi silaturrahmi itu menyambungkan dua perut. Nah, ini khusus yang sudah menikah gitu, ya. Kalau silaturrahim, rahim itu kasih sayang. Kalau kasih sayang, silaturrahim dengan mengunjungi, dengan hanya sekedar senyum, dengan sekedar menanyakan kabar, menanyakan tentang keluarga, itu silaturahim yang dapat menyambungkan kasih sayang antara dua orang muslim atau dua orang makhluk Allah, sehingga tidak ada kebencian dan juga kebengkahan, perpecahan antar sesama kaum muslimin dan juga sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga dengan silaturahim ini terbentuk dari yang asalnya keraguan-raguan menjadi satu keyakinan, dari yang asalnya penuh keheranan maka dengan keyakinan dan sebagainya. Karena silaturahim ini ada sesuatu hal yang di luar faktor manusia, yaitu Allah. Dengan silaturahim hanya sekedar berkunjung, sekedar menanyakan sesuatu, apalagi yang sakit dijenguk, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Walaupun yang dijenguk itu adalah orang yang membenci Rasul, yang senantiasa sehari-harinya meludahi,
lempar kotoran, melempar dengan batu dan lain sebagainya. Tapi ketika suatu saat Rasul tidak mendapatkan perlakuan seperti itu, Rasul seperti keheranan. Keheranan, kenapa orang itu tidak tumben-tumbenan tidak meludahi saya, katanya. Rasul kalau untuk urusan pribadi beliau tidak pernah marah, tapi kalau urusan agama diusik, masya Allah ya, beliau pernah memerintahkan ada seorang wanita yang dilecehkan, dalam artian disingkap kerudungnya sehingga terlihat aurat rambutnya. Padahal cuma itu doang ya, terlihat rambutnya oleh pemuda Quraisy zaman dulu, yang mana kafir Quraisy. Rasulullah sampai memerintahkan untuk membunuh itu orang, karena dan membunuhnya bukan seorang dua orang, mengirimkan pasukan hifdul fudul sampai orang itu mau menuntut kisos tidak bisa. Kenapa? Yang datangnya orang banyak dan juga berkaum-kaum gitu ya. Maka di situ memperlihatkan wibawa kaum muslimin bahwa siapapun tidak bisa mengganggu gitu ya. Kecuali kalau urusan pribadi, dilempari batu, dilempari kotoran, diludahi, itu hal yang biasa untuk Rasul ya. Kadang berbeda ini. Terutama saya, kalau urusan pribadi marahnya luar biasa. Kalau urusan agama, biarinlah, yang lain juga pada mikirin gitu ya. Jeleknya saya. Kalau Rasul mah tidak. Untuk urusan pribadi justru sebaliknya biasa-biasa saja, tidak dendam, tidak menaruh benci. Bahkan ketika Malak Jibril alaihissalam merasa geram dengan perlakuan penduduk Taif ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW, Mekah, ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW, karena memang sekian tahun didakwahi tidak bisa, sehingga orang-orang menolak dengan penuh kebencian. Apakah Rasul marah? Tidak. Tapi yang marah justru Malak Jibril alaihissalam. Kami mengatakan, ya Rasul, udah serahkan kepada saya, akan saya timpuki itu penduduk Mekah dengan gunung Uhud, katanya. Akan saya ratakan semuanya. Tapi Rasul menyatakan, jangan wahai Jibril, Allah tidak mengutus saya untuk berbuat seperti itu. Dan kalaupun toh mereka belum menerima dakwah saya masih berharap bahwa anak keturunannya lah yang menerima dakwah saya. Masya Allah, Rasulullah sampai segitunya. Bahkan Rasul mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahilah, berilah petunjuk kaum saya, mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu bahwa saya ini basyirun, orang yang memberikan kabar gembira. Bahkan dari lubuk hati yang saya yang paling dalam, bahwa saya ingin mengangkat mereka minaz zulumati ilan nur, dari kejahatan, dari kegelapan, dari sesuatu yang musyrik menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa indahnya al Rasulullah SAW, sehingga jangankan kaum muslimin, kaum musyrik pun mendapatkan kasih sayang. Nah, itu ya pribadi Rasul. Alhamdulillah, kita beruntung sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk beberapa hal dalam masalah ibadah, ketika kita beribadah, walaupun sedikit, walaupun saya terutamanya, walaupun saya ibadahnya sedikit, walaupun ibadahnya saya calibura, walaupun ibadah saya penuh bercanda, tapi subhanallah ya, berkah dari keagungan Rasulullah SAW, seluruh ibadahnya umat Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa inna silatar rahimi, dan sesungguhnya silaturrahim tazidu fil umri, bisa menambah di dalam umur. Nah, ini pun
satu kalimat yang bisa ditafsiri ya. Tazidu fil umri, menambah umur itu bukan berarti dalam salah satu ungkapan para ulama, bukan berarti menambah jumlah umur, ya, lebih cenderung untuk menambah keberkahan dalam usia. Yang disebut dengan berkah itu adalah tazidul ziyadatul khair fil khairi, tambah kebaikan dalam satu kebaikan. Kalau misalkan ya, katakanlah usia saya sekarang 46, ya betul 46. Kemudian saya banyak berdoa misalkan, Allahumma tawil umri, Allahumma tawil umri, Allahumma tawil umri. Karena nafsu saya ingin merasakan kenikmatan dunia lebih lama lagi ya. Yang asalnya 50, katakanlah ya, 4 tahun lagi misalkan. Saya punya jatah usia 4 tahun lagi. Kemudian kalau saya membaca Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkanlah usia saya ya Allah. Tapi karena hidup saya jauh dari agama, kemudian ketaatan saya kepada Allah hanya sedikit, beberapa saat saja. Kalau ditambah, di sisi lain kemaksiatan saya banyak. Kalau ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya kebaikan malah kemadharatan. Di samping harus mempertanggungjawabkan usia saya, dan yang paling parahnya adalah mempertanggungjawabkan kemaksiatan saya. Nah, maka para ulama banyak yang cenderung menafsirkan tazidu fil umri ini itu lebih kepada asar, lebih kepada pengaruh dari usia. Memang lafaznya si tawil umri, panjangkanlah usia saya, tapi yang makna sesungguhnya hakikatnya adalah panjang atau lebih panjang berkahnya daripada kemaksiatannya. Taruhlah katakan 46 memiliki jatah 50 tahun, berarti 4 tahun lagi gitu ya. Yang tadinya hidupnya biasa-biasa saja, karena sering berdoa Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkanlah usia saya, maka Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada doanya tersebut. Apa itu? Keberkahannya ditambahi. Yang tadinya saya suka nongkrong, akhirnya Allah alihkan menjadi sukanya ke majelis taklim. Yang tadinya sholat itu hare-hare, karena berkah dari doa tersebut, Allah mengalihkan hati saya menjadi cenderung untuk ketika terdengar suara adzan lebih memilih kepada masjid atau musola. Gitu ya. Itu yang namanya ziyadatul khair fil khair, tambah kebaikan dalam satu kebaikan, gitu ya. Bagaimana kalau tazidul khair fil umri, memang benar-benar tambah dalam usianya. Itu dalam kasus tertentu memang bisa saja terjadi gitu ya, karena Allah itu tidak terkait mu'allaq atau mubroh. Sekalipun sudah dipastikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bebas-bebas saja merubah takdirnya gitu ya. Emangnya manusia yang jangankan merubah takdir, merencanakan aja kadang aclok-aclokan gitu ya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu hal yang mengikat kekuasaannya. Artinya kalau Allah berkehendak ya bisa saja terjadi, dan dalam beberapa kisah memang dinyatakan seseorang tambah kebaikannya. Nah, ini salah satunya umat Nabi Musa juga ya. Umat Nabi Musa alaihissalam suatu saat terlihat oleh maksudnya malak Israel berkunjung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia melihat ada pemuda yang justru dalam catatan beliau, malak Jibril, itu pemuda itu akan meninggal beberapa saat lagi katanya. Kenapa ada di sini? Padahal dia harusnya di daerah tertentu. Kemudian karena Nabi Musa alaihissalam mengetahui hal itu, kepada si pemuda mewanti-wanti agar berhati-hati dalam
menjalani hidup karena tinggal beberapa saat lagi. Ternyata di luar sepengetahuan Nabi Musa alaihissalam dan Malak Israel, pemuda tersebut mensodakohkan sebagian hartanya dengan tulus dan ikhlas. Dia berbagi, kemudian Allah menurunkan, karena salah satu dari berkahnya sodakoh selain tadi tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan godobnya Allah, itu tanzilur rahmah, menurunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengulur-ngulur waktu, itu hambaku memberikan kasih sayang kepada hamba-hambaku yang lain. Maka bagaimana aku bisa memutuskan takdirku untuk mematikan orang tersebut? Dia lagi kasih sayang kepada hamba-hambaku yang lainnya, gitu ya. Maka aku berikan kesempatan. Dan itu ditanyakan pula oleh Nabi Musa dan Malak Jibril alaihissalam, Malak Israel, ya Allah, apa rahasianya sehingga engkau mengulur-ulur waktu tentang takdirmu? Allah menjawab, ya karena dia memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambaku yang lain, maka aku pun memberikan kasih sayangku yang tidak boleh seorang pun melebihi kasih sayangku, kata Allah. Di dalam hal ini betul juga ya, bahwa Allah itu maha pencemburu. Allah cemburu kalau ada seseorang yang menyaingi tentang kemahadermawanannya. Maka untuk kita yang ingin membujuk Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan sedekah ya. Silaturahim sama gitu ya, tanzilur rahmah, menurunkan kasih sayang gitu ya. Selanjutnya wa inna so'i'al ma'ruf, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik. Ma'ruf itu baik, bukan dalam artian ma'rifat, tapi ini dalam artian sifat keduniaan. Ma'ruf baik. Wa inna so'i'al ma'ruf, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik taqiya masori as-su'i, bisa menghindarkan tentang keburukan-keburukan yang membinasakan. Ini sama artinya dengan tadfa'ul bala ya, menghindarkan bala'i. Bagi saya gitu misalkan, bagi saya yang hampir tidak pernah bersedekah dengan harta, bisa dengan cara yang lain. Apa itu? Tadfa'ul bala, menghindari bala'i, menghindari bala, menghindari bahaya dengan cara melaksanakan sholat. Ada dua upaya yang bisa dilaksanakan. Pertama, sholat harian. Yang kedua, sholat tahunan. Sholat harian itu sholat sunnah lidaf'il bala yang dilaksanakan ba'da isya dan qabla subuh. Kalau ba'da isya, pelaksanaannya sesudah melaksanakan sholat ba'diyah, dilanjutkan dengan sholat sunnah lidaf'il bala. Lidaf'il bala ba'da isya, bacaannya setelah Al-Fatihah, membaca ayat kursi 1 kali, kemudian Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Rakaat yang kedua juga sama. Dan kalau seandainya qabla subuh, itu dilaksanakan setelah qobliyah, atau di daerah tertentu disebutnya sholat fajri gitu ya. Sholat fajri ya sama ya, sholat fajar maupun sholat qobliyah sama. Fajri itu hadisnya luar biasa ini ya, salah satu penyemangat bagi orang-orang yang malas gitu, terutama saya nih ya. Kalau lagi malas-malasnya, ingat hadis itu, kayaknya ada sesuatu yang menggupai-gupai. Apa itu? Rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan salat fajar 2 rakaat itu
seakan-akan ia memperoleh kebaikan dunia beserta seluruh isinya. Masya Allah gitu ya. Jadi itu penyemangat bagi kita yang seolah-olah lah apa ini fadilah-fadilah, ternyata dengan salah satu fadilah sholat fajar tersebut nilainya dahsyat luar biasa. Yang kedua, sholat ba'da, setelah melaksanakan sholat fajar atau sholat qobliyah, yaitu sholat sunnah lidaf'il bala, yang mana surat pelaksananya beda. Kalau ba'da isyama ayat kursi falak binas, kulhu falak binas. Kalau qobla subuh mah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan juga Al-Fil, rakaat yang kedua Al-Fil. Insyaallah itu adalah salah satu dari upaya kita untuk lidaf'il bala, menghindari bahaya, menghindari balai. Selanjutnya, wa inna qawla, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah tadfa'u an qailiha, maka diangkat dari orang yang mengucapkan kalimah tersebut, yaitu kalimah la ilaha illallah, atau wa tis'ina babat, 99 pintu, minal bala'i, dari kemadorotan, dari bahaya, dari balai, adnaha, yang serendah-rendah dari balai tersebut, alham, yaitu kebingungan. Insyaallah tidak ada kebingungan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Salah satunya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Walaupun bagi orang-orang mah bingung, bagi orang-orang mah bahaya itu di depan mata, beliau mah biasa-biasa aja gitu. Salah satunya ketika Kiai Zainal Abidin tersebut yang di Salasala Bintana, itu gunungnya akan meletus. Salah satunya apa cirinya? Binatang-binatang sudah pada turun ke bawah gitu ya, turun ke gunung gitu ya, turun gunung. Kemudian televisi, dulu mah cuma ada TVRI ya, itu sudah memberitakan ahli apalah gitu ya, bahwa gunung itu sedikit lagi akan meletus katanya. Dengan penuh kebingungan, orang namanya masih murid lah gitu, Kiai Zezen ya. Kiai Zezen menghadap kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Pangersa, gimana ini? Pesantren saya bisa habis dong Pangersa kalau seandainya gunung itu meletus. Dengan wajah tersenyum, beliau hanya memberikan sebotol air ya. Sudah, dia pulang tanpa memberikan kesempatan untuk berbicara. Dalam keadaan bingung, gimana ini? Saya tadinya mau mengadu, malah disuruh pulang. Ternyata ketika sampai rumahnya, ketika sampai pondok pesantrennya, itu gunung yang tadinya sudah bergetar gitu, mengkhawatirkan, bahkan asap sudah mengepul, hanya dengan diberikan air dari pangersa diam itu gunung gitu ya. Artinya karena ini untuk menceritakan bahwa Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin sudah istiqomah di dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka apapun yang dihadapi biasa-biasa aja. Tidak ada bedanya dalam keadaan senang maupun keadaan susah, semua itu adalah ujian dari Allah gitu ya. Dan yang membuat beliau tenang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati beliau, maka biasa-biasa aja. Kalau bagi keajengan Zain, apalagi murid-murid yang lain, apalagi saya, bagaimana begini. Ternyata bagi ahli la ilaha illallah semuanya menjadi tenang gitu ya. Karena sesungguhnya sesuai dengan hadis yang termaktub di riwayat Ibnu Asakir dan terima dari Ibnu Abbas, bahwa tadfa'u anqa iha qailiha
akan diangkat dari orang yang mengucapkan kalimat tersebut tis'atau wa tis'ina baban, 99 pintu minal bala'i, dari bahaya, adnaha, yang paling ringan dari bahaya tersebut adalah alhamdu, tentang kebingungan. Sedikit lagi ya. Inna fil jannati, sesungguhnya di surga, ghurfan, ada sebuah rumah atau sebuah kamar atau sebuah gedung, yuraziruha, yang terlihat luarnya, min batiniha, yang terlihat dari dalamnya, wa batinuha, dan dalamnya, min zahiriha, bisa terlihat dari luarnya. Banyak yang menyatakan teks Quran maupun hadis bahwa surga itu beningnya luar biasa. Ada yang terbuat dari yakut, ada yang terbuat dari berlian, ada yang terbuat dari zamrud dan lain sebagainya. Pokoknya indah luar biasa, sehingga dalam bisa kelihatan dari luar, di luar bisa kelihatan dari dalam. Kalau di dunia mah kan hanya melihat dari dalam kelihatan, luar tidak kelihatan, kaca riben mungkin ya. Nah, kalau di dunia, di surga, oh subhanallah, dari luar bisa kelihatan, dari dalam, yang di dalam, yang tidak dalam melihat dari luar, gitu ya. A'addaha Allah mempersiapkan surga tersebut liman at'amat ta'ama, bagi orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang lapar, wa alanal kalama, dan yang lembutnya pembicaraan, wa taba'as siyama, dan juga orang yang gemar melakukan saum, wa shalla, dan senantiasa melaksanakan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, bil laili, pada waktu malam, wan nasu, dan orang-orang pada umumnya niyamun, dalam keadaan tertidur. Nah, ini surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di pertengahan malam hendaknya dijadikan sebagai ibadah tambahan, mudah-mudahan. Nih bahasanya Allah memilih mudah-mudahan, asa, mudah-mudahan, asa rabbuka, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah mengangkat engkau sekalian ke derajat yang terbaik, maqaman mahmuda, derajat yang terpuji. Masya Allah ya, betapa tawadhu'nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan mudah-mudahan, padahal hakikatnya kalau Allah berbicara, subhanallah, hakul yakin, innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah berfirman, maka tidak pernah satu kata pun yang luput dari keingkaran beliau. Allah tidak pernah ingkar terhadap sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang dijanjikan, walaupun kata-katanya menggunakan asa ayam asaka, asa ayam asa, mudah-mudahan Allah mengangkat engkau dari tempat yang biasa-biasa menjadi tempat yang terpuji. Salah satunya ada upaya kita untuk mendapatkan makom tersebut, yaitu dengan melaksanakan sholat tahajud. Bahwa dikatakan ibadah yang paling tinggi setelah melaksanakan sholat maktubah yang 5 waktu, itulah sholat tahajud, qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan berarti tahajud saja ya. Qiyam artinya berdiri dalam artian melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah. Qiyamul lail pada waktu malam, bisa dengan zikrullah, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan sholat sunnah yang lainnya selain tahajud, maupun mau semalaman sholat tahajud, itu tetap namanya qiyamul lail. Cuma ada perbedaan.
apakah qiyamul lail atau tahajud tersebut harus dilaksanakan ba'da tidur? Kalau secara fikih memang bahwa tahajud itu ba'dan naum, setelah tidur. Tapi kalau pembahasan sisi tasawuf, bahwa tidur di situ bukan berarti tidurnya fisik yang menghilangkan ingatan segala sesuatu, tapi tidurnya hati dari mengingat Allah. Jadi misalnya saya lagi ngobrol nih sama teman, ternyata dalam obrolan itu menghilangkan ingatan saya kepada Allah, berarti sudah ghaflah, berarti sudah tidur. Secara tasawuf, bahwa walaupun jam 11, walaupun belum tidur, diperkenankan untuk melaksanakan tahajud.